Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai digitasi on-screen menggunakan QGIS. Video ini adalah bagian kedua, di mana pada bagian pertama kita sudah membahas digitasi objek atau unsur pada geometri titik atau poin. Link untuk video tersebut saya sediakan pada bagian deskripsi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai digitasi pada objek atau unsur garis atau line. Digitasi adalah suatu proses konversi dari data raster menjadi data vektor. Bahan yang akan kita gunakan masih sama, yaitu peta RPI skala 1:25.000 dari BIG atau Badan Informasi Geospasial yang sudah tergeoreferensi. Selain itu, dianjurkan kita mempersiapkan satu folder yang akan kita isi hasil digitasi. Alatnya adalah komputer dan perangkat lunak QGIS 3.10. Langkah kerja terdiri dari persiapan, pelaksanaan digitasi, dan evaluasi dan pelaporan. Pada tahap persiapan, mari kita perhatikan pada peta yang akan kita gunakan. Apakah yang digunakan sebagai sistem grid? Di sini sistem gridnya adalah grid geografis atau sistem koordinat geografis dan grid UTM. Kemudian datum horizontalnya adalah DGN95. Selain itu, mari kita perhatikan unsur atau objek apa saja yang bergeometri garis. Di sini ada jalan, kemudian ada batas administrasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita tampilkan data raster yang sudah tergeoreferensi pada perangkat lunak QGIS. Di sini kita akan memeriksa sistem koordinatnya dengan cara klik kanan pada layer, kemudian properties, dan pada bagian information kita lihat CRS-nya. Di sini adalah DGN95 dengan sistem koordinat geografis. Ini kita peroleh dari hasil georeferensi. Selanjutnya kita akan memulai digitasi. Kita awali dengan menu layer, kemudian create layer atau membuat layer, kemudian kita pilih new save layer. Selanjutnya pada kotak new save layer ini kita cari, atau pada bagian file name kita browse, di mana akan kita letakkan hasil digitasinya. Tadi kita sudah membuat satu folder, nah itu kita menuju ke dalam folder tersebut. Kemudian kita akan membuat, misalnya saya membuat jalan terlebih dahulu, maka pada bagian file name saya ketik jalan, kemudian di save. Pada bagian geometry type, karena jalan adalah bergeometri garis, maka saya pilih line. Selanjutnya pada bagian datumnya, di sini adalah WGS 84, ini bisa kita pakai. Tapi jika kita ingin mengikuti peta RPI-nya, kita bisa menggantinya menjadi DGN95, ini juga untuk sistem koordinat geografis. Pada video bagian pertama, untuk new field atau pembuatan kolom atribut kita lakukan di depan, tapi kita akan belajar kali ini jika kolom atribut kita lakukan belakangan. Jadi di sini langsung kita OK. Selanjutnya setelah kita OK, pada bagian layer di sini ada muncul layar baru dengan nama jalan. Dan jika kita cek folder kita, maka di sini sudah ada save file baru dengan nama jalan. Selanjutnya untuk editing atau digitasi garis, kita memerlukan fungsi snap atau snapping atau pelekatan. Maka kita aktifkan toolbar snapping. Caranya dengan klik kanan pada bagian kosong berikut, kemudian kita aktifkan atau kita centang snapping toolbar. Maka di sini akan muncul tool baru untuk fungsi snap. Untuk memulai, kita klik layer jalan, kemudian kita klik toggle editing. Selanjutnya kita mencari di sini objek jalan pada peta. Untuk jalan sendiri di sini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada jalan layang, jalan arteri, jalan kolektor, lokal, line, dan setapak. Kita bisa memulai pada jalan kolektor berikut ini. Jadi kita klik tombol add line fitur. Kemudian kita memulai mengeblat atau tracing dengan cara kita klik di ujung, kemudian kita klik selanjutnya seperti ini.
Nah, jika digitasi sudah di ujung atau sudah hampir selesai seperti ini, pada bagian ujungnya kita bisa melakukan klik kanan untuk mengakhiri. Kemudian kita beri ID 1. Oke, seperti ini. Kemudian hasil digitasinya kita simpan dan kita lihat hasilnya. Ini adalah garis hasil digitasi. Garisnya akan saya pertebal agar lebih terlihat. Dalam melakukan digitasi, kita banyak memerlukan zoom in, zoom out, dan menggeser muka peta, menggeser kanvas, maka sangat disarankan kita menggunakan mouse. Oh ya, karena tadi kita belum memberikan tabel atribut, maka sekarang kita akan tambahkan tabel atribut. Caranya dengan klik kanan, kemudian open atribut tabel. Selanjutnya di sini kita cari tombol atau tool new field, yaitu untuk menambahkan kolom baru. Kemudian di sini ada kotak add field, misalnya kita akan membuat kolom baru nomor. Kemudian tipe nomor adalah whole number atau bilangan bulat. Kemudian panjangnya, misalnya saya buat 10 karakter. Oke, maka di sini ada kolom baru dengan nama nomor. Selanjutnya kita buat new field lagi. Selanjutnya kita beri nama. Di sini tipenya adalah text. Kemudian panjangnya adalah 80 karakter. Oke, maka di sini muncul kolom nama. Selanjutnya kita klik lagi new field, misalnya saya membuat keterangan, kemudian tipenya juga teks, panjangnya juga 80 karakter. Oke, maka di sini ada nomor, nama, keterangan. Di sini kita sudah membuat satu objek, berarti nomornya saya beri nomor 1, keterangannya adalah jalan kolektor. Kemudian misalnya kita ingin menghapus satu kolom, kita bisa menggunakan tombol berikut ini, yaitu delete field. Kemudian misalnya kolom ID yang paling kiri ini ingin kita hapus, kita klik ID, kemudian oke, maka sudah terhapus dan kita punya 3 kolom baru, yaitu nomor, nama, dan keterangan. Seperti itu, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita lanjutkan digitasi lagi. Kita perhatikan pada gambar berikut, pada peta berikut ada jalan kolektor lagi, maka akan kita sambung dengan hasil digitasi yang pertama. Nah, di sini karena jalannya saling terhubung, kita harus mengaktifkan snapping. Tombol berikut ini, yaitu enable snap-nya kita klik. Selanjutnya kita atur pada bagian tombol yang sebelahnya. Ini akan kita aktifkan pada layer mana. Misalnya kita hanya snapping atau kita lekatkan pada layer yang aktif saja, maka kita pilih active layer. Selanjutnya kita akan memilih, akan kita lekatkan pada vertex atau vertex dan segmen, atau pada segmen. Di sini akan kita lekatkan pada vertex dan segmen. Selanjutnya setiap 12 pixel akan ada pelekatan, jadi akan melekat. Nah, kita lakukan digitasi pada layar jalan. Kita lanjutkan digitasinya, kita add line fitur. Nah, selanjutnya setiap kursor ini mendekati jarak sekitar 12 pixel, maka dia akan ada pelekatan atau melekat ke fitur yang sudah ada pada layar tersebut. Di sini kita klik, lalu kita lanjutkan digitasi dengan cara tracing atau mengeblat. Karena di sini kita akan menggunakan banyak zoom in, zoom out, serta menggeser, maka sangat dianjurkan kita menggunakan mouse. Jika sudah sampai di ujung seperti ini, kita klik pada bagian ujung, kemudian untuk menyelesaikan kita klik kanan, kemudian nomor 2 ini masih keterangannya adalah masih jalan kolektor. Kemudian kita oke. Maka jika kita cek di sini, klik kanan, kemudian open atribut tabel untuk membuka atribut, kita sudah punya 2 buah objek. Dan juga di sini ada 2 jalan kolektor hasil digitasi. Selanjutnya di sini kita lihat ada jalan lokal, maka bisa kita lanjutkan digitasinya. Klik add line fitur, kemudian kita lekatkan pada jalan berikut, dan kita lanjutkan digitasi pada jalan lokal berikut. Kemudian jika sudah selesai, kita klik kanan, kemudian nomor 3 ini keterangannya adalah jalan lokal. Oke, seperti itu. Nah, jika kita merasa ada yang kurang pas hasil digitasinya, kita bisa geser belakangan dengan tombol berikut ini,
yaitu vertex tool. Saat kita menggeser, alangkah baiknya snappingnya kita nonaktifkan dulu. Jadi ini kita klik dulu supaya nonaktif. Kemudian ini kita geser seperti berikut ini. Pada peta ini masih banyak jalan lokal dan jalan lain yang belum kita digitasi, tapi jika kita merasa sudah lengkap digitasinya, maka kita klik layar tersebut, kemudian kita toggle editing sampai, kemudian kita simpan sampai simbol toggle editingnya hilang. Ini menandakan layar tersebut sedang tidak aktif untuk diedit. Nah, kita misalnya mau menambahkan layar baru, kita bisa membuat layar baru dengan cara layar, kemudian create layer, new save file layer. Di sini kita akan membuat jalan kereta api. Maka di sini kita ketik jalan KA seperti itu, kemudian disimpan, dan di sini geometrinya harus kita pilih line, kemudian datumnya saya pilih DGN95. Selanjutnya ini langsung saya oke. Setelah di oke, di sini akan muncul layar baru bernama jalan KA, dan jika kita cek pada foldernya ada layar baru, ada file save file baru bernama jalan KA. Nah, di sini akan kita beri atribut baru dengan cara klik kanan lalu open atribut tabel. Di sini baru ID saja, kita klik pensil toggle editing, kemudian kita klik new field atau kolom baru. Kita beri pada bagian name, kita beri nomor, kemudian tipenya adalah whole number atau bilangan bulat, panjangnya 10 karakter, kemudian oke. Ini sudah muncul kolom nomor. Kemudian kita buat kolom yang kedua yaitu nama, tipenya adalah teks, kemudian panjangnya saya buat 80 karakter, oke. Selanjutnya kita buat kolom baru yang ketiga adalah keterangan. Ini tipenya adalah teks juga, panjangnya juga 80 karakter, oke. Nah, ID-nya ini mau saya hapus, jadi saya pilih delete field, kemudian ID, kemudian oke. Jadi kita punya kolom baru nomor, nama, dan keterangan seperti itu. Nah, kita akan melakukan digitasi jalan kereta api. Ini jalan kereta apinya, maka kita gunakan seperti tadi add line fitur, kita klik, kemudian kita mulai digitasi dari ujung. Jika kita sudah sampai di ujung seperti ini, kita klik, kemudian kita klik kanan untuk mengakhiri. Di sini nomor 1, keterangannya adalah jalur KA. Oke, seperti itu. Kita simpan. Kemudian ini akan saya perbesar untuk memperjelas. Nah, ini adalah jalur kereta api. Mari kita cek atributnya, klik kanan, kemudian open atribut tabel, dan di sini sudah ada satu untuk jalur kereta api. Jika dirasa sudah selesai, maka editingnya kita hentikan dengan klik toggle editing seperti berikut ini. Nah, kita bisa menambahkan digitasi objek-objek lain yang bergeometri garis seperti sungai, batas administrasi atau batas pemerintahan, misalnya batas desa, batas kecamatan, dan sebagainya. Kita lengkapi sesuai dengan apa yang ada di muka peta. Karena objek bergeometri garis atau line adalah objek yang kontinu dan kadang saling berhubungan, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah snapping berikut ini. Snapping artinya adalah melekatkan objek yang satu dengan objek yang lain. Kemudian jika digitasi kita rasa atau kita anggap sudah selesai, sudah lengkap, alangkah baiknya jika setiap layer atau setiap data kita beri metadata. Metadata adalah data yang menerangkan mengenai suatu data, misalnya data atau layar jalan berikut ini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Selanjutnya kita cari tab metadata berikut ini, kita klik. Kemudian pada bagian identification dan pada bagian abstrak kita ketik misalnya data jalan berikut didigitasi dari peta RBI berskala 1:25.000. Ini hanya contoh saja karena metadata yang lebih lengkap itu ada lebih banyak lagi dan semoga bisa kita bahas pada video selanjutnya. Selanjutnya pada bagian bawah ini metadata kita pilih save as default untuk menyimpan, kemudian kita oke. Kemudian pada tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan, kita bisa mengecek hasil digitasi kita apakah sudah sesuai atau belum dengan muka peta. Kita juga bisa mengecek atributnya
seperti berikut ini. Nah, penulisan atribut ini harus konsisten. Jika tidak, bisa kita edit belakangan dengan tackle editing, kemudian kita edit penulisannya. Untuk laporan, kita bisa membuat laporan sesuai dengan hasil pekerjaan, sesuai dengan tahapan pekerjaan yang kita lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai digitasi on-screen pada fitur atau objek bergeometri garis atau line. Untuk objek atau fitur bergeometri area atau poligon akan saya bahas pada video selanjutnya. Semoga video ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.